Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Bincang Bola kita ya. Hari ini saya mau membicarakan tentang eh, pekan pertama IPL ya, sudah dimulai kembali IPL musim 2022-2023 yang dibuka dengan pertandingan Arsenal. Kalau di waktu Indonesia itu jam 2 pagi ya, hari Sabtu kemarin jam 2 pagi gitu. Nah, ini saya mau membahas ya tentang 6 besar aja, karena saya nggak, dan ini juga saya sebenarnya nggak nonton semua ya. Jadi hanya sebagian yang saya tonton. Tapi saya mau membahas sedikit lah tentang pekan pertama ini, dan semoga ke depan saya mungkin setiap pekan saya akan membahas untuk tim 6 besar aja gitu ya, nggak semua. Dan 6 besar ini saya berdasarkan peringkat tahun lalu gitu ya. Jadi kalau tahun lalu itu kan peringkat pertamanya Manchester City, disusul oleh Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, lalu Manchester United gitu ya. Nah, pertama saya mau membahas pertandingan Arsenal dulu ya. Datang bertamu ke kandang Crystal Palace, ketemu dengan mantan pemain legendaris juga nih dari Arsenal, Patrick Vieira ya, sebagai manajer Crystal Palace. Dan Crystal Palace ini di musim lalu ini menjadi batu sandungan besar buat Arsenal gitu ya. Menjadi batu sandungan buat Arsenal karena satu kali seri dan satu kali kalah. Dan kekalahan terhadap Crystal Palace nih season kemarin itu menurut saya adalah salah satu penyebab kenapa Arsenal tidak bisa meraih peringkat 4 gitu ya, kesandung di Crystal Palace gitu. Nah, di sini kali ini tim besutan Mikel Arteta berhasil melakukan balas dendam ya, dengan menyapu poin penuh 3 poin gitu dengan hasil 0-2. Ya, gol pertama dari Gabriel Martinelli, lalu own goal dari pemain mereka Gucci ya, Guehi sorry. Ini jadi kalau saya lihat sih pertandingan Arsenal ini 30-35 menit ya, sekitar 30-35 menit awal nih permainan Arsenal menyerangnya sangat kental, pressingnya sangat kental. Jadi udah kelihatan tuh apa yang Mikel Arteta pengen dari tim Arsenal itu di 30-35 menit pertama itu. Sangat kelihatan bagaimana Arteta pengen Arsenal melakukan pressing, melakukan serangan gitu ya, sangat kencang sehingga Crystal Palace nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi setelah mendapat gol pertama, kelihatan juga bahwa Mikel Arteta dan pasukannya ini pengen apa ya, menjaga keunggulan satu gol. Menurut saya sebenarnya harusnya jangan satu gol lalu berpuas ya, bertahan, tapi harusnya lakukan satu gol lagi baru mengendorkan pressingnya. Tapi setelah satu gol mulai kelihatan mulai mengendorkan pressing, sehingga Crystal Palace lalu bisa melakukan serangan dan mengambil alih apa ya, tempo permainan gitu. Ini kelihatan sekali, dan di sini baru kita lihat betapa berkembangnya pertahanan Arsenal dengan tambahan William Saliba gitu ya. William Saliba ini kelihatan sekali sebagai, kalau buat saya, man of the match ya, sebagai jangkar pertahanan gitu yang sangat luar biasa. Mulai banyak yang menggadang-gadang dia sebagai saingannya
Van Dijk di Liverpool gitu ya. Jadi menurut saya kelihatan sekali serangan demi serangan itu pupus oleh Saliba gitu ya. Jadi kalau di 35 menit pertama itu eh, siapa ya, Jesus, Martinelli dan Saka yang kelihatan sekali perannya pada saat bertahan ini. Di sisa pertandingan itu kita lihat Saliba, Ben White dan Zinchenko yang sebagai bintangnya, terutama Saliba dan Ben White, yang menurut saya Ben White ini bisa menahan Wilfried Zaha yang tahun lalu nih menjadi momok banget deh buat tim tim Arsenal ini. Jadi momok sekali itu Zaha, berhasil menurut saya ditahan dengan baik oleh Ben White. Dan secara keseluruhan serangan itu ya William Saliba ini yang sebagai mengatur untuk pertahanannya ya gitu. Dan Aaron Ramsdale sendiri melakukan 2 penyelamatan yang luar biasa. Jadi ya pertahanannya sudah lebih bagus gitu ya kalau menurut saya, dan berhasil balas dendam terhadap Crystal Palace di hasil dari eh, musim lalu gitu ya. Berikutnya saya mau ngomong ini tentang pertandingan berikutnya ini agak mengagetkan ya, Fulham lawan Liverpool 2-2 gitu. Saya juga nggak nonton yang ini, tapi kalau dari highlights menurut saya ini kemungkinan kayaknya agak terlalu meremehkan Liverpool ini gitu ya. Tapi kelihatan juga ini rekrutmen baru mereka, Nunes itu ya, berhasil mencetak gol. Dan yang membuat semangat perlawanan balik dari Liverpool setelah gol pertama dari Fulham gitu ya, yaitu sih untuk Liverpool. Berikutnya itu Chelsea yang susah payah untuk merebut 1 gol dari Everton ya di akhir babak pertama, itu pun dari penalti. Tapi ya inilah berhasil meraih poin penuh juga Chelsea ya. Sorry, saya sambil minum soalnya saya lagi batuk ini sebenarnya, tenggorokannya lagi sakit. Oke, pertandingan berikutnya itu untuk Tottenham melawan Southampton. Ini juga tim 6 besar yang semakin tahun kelihatan semakin kekuatannya ya semakin meningkat. Tottenham ini pembukaan ini melawan Southampton berhasil membukukan 4-1 gitu. Dan ini golnya dicetak oleh Sessegnon, Dier, Salisu, on goal, dan Kulusevski. Ya ini pemain-pemain Tottenham ini menurut saya tiap tahun ini makin meningkat kekuatannya dan harus diwaspadai juga gitu ya. Nah, berikutnya ini yang mengagetkan dan menggegerkan dunia persepak bolaan. Ya, Manchester United kalah 1-2 terhadap Brighton. Brighton ini juga tadi kalau Arsenal momok tahun lalu itu adalah Crystal Palace, Brighton ini menjadi momok untuk Manchester United di musim lalu karena berhasil memangkas tim besutan Ralf Rangnick. Waktu itu masih Ralf Rangnick, itu 4-0 di kandang mereka gitu ya. Kali ini bermain di kandang sendiri, di kandang United di Old Trafford, kalah 1-2 United gitu ya. Saya lihat ini Ten Hag mungkin PR-nya banyak sekali ini gitu ya. Tapi mau gimana lagi, pemain yang sama dengan tahun lalu, masa berharap mau ada hasil yang berbeda tahun ini gitu ya. Karena Ten Hag ini untuk rekrutmennya masih belum dapat kayaknya pemain-pemain yang dia inginkan gitu ya.
dan kita lihat banyak sekali kesalahan itu ditumpukan kepada kapten mereka, Maguire ya. Saya juga heran kenapa Maguire masih menjadi kapten. Tapi ini keputusan Ten Hag. Jadi untuk kapten Maguire ini Ten Hag yang memutuskan, dan saya kaget kenapa masih Harry Maguire sebagai kapten Manchester United. Dan banyak sekali ini kesalahan ini menurut saya di lini tengah ya, Scott McTominay dan siapa Scott McTominay dan Fred ya, Scott McTominay dan Fred ini menjadi titik lemah ya yang berhasil ditembus. Terutama ini kelihatan sekali Danny Welbeck ya, bermain dengan sangat semangat sekali walaupun dia tidak mencetak gol, tapi membukukan assist ya. Welbeck ini kemarin mengacak-acak pertahanan United. Ya, ini bekas pemain United yang dibuang sempat ke Arsenal, lalu ini dia sekarang menjadi pemain bintang di Brighton ini gitu ya. Dan kemarin dia bermain sangat luar biasa, mengobrak-abrik lini pertahanan United gitu, yang membuahkan dua gol dari Pascal Gross, luar biasa. Dan kelihatan banget ya setelah gol pertama itu percaya diri pemain Manchester United langsung anjlok parah, hancur. Dan ini menurut saya terutama PR dari Ten Hag ini adalah untuk memperbaiki mentalitas dari pemain United, hancur-hancuran. Dan ya itu juga dari pemain tengahnya ini harus segera dicari penggantinya, bukan pengganti malah harus segera dicari pemain tengah yang memang bisa menjaga lini tengahnya ini, karena United ini kelemahannya di 3 musim terakhir ini menurut saya adalah di lini tengah. Sekarang udah nggak ada Pogba, nggak tahu nih penggantinya siapa gitu kan, nggak ada yang masuk untuk lini tengahnya ya. Itu berikutnya itu untuk Manchester City ini ya. Manchester City datang sebagai tamu ke kandang West Ham. Saya cuma bisa bilang Erling Haaland ini emang seram sekali ya, larinya gila ini orang gitu ya. Ini aduh, calon Golden Boots IPL Erling Haaland. Harus hati-hati calon untuk mempertahankan juara liga lagi ini, Manchester City gitu ya. Saya berharap sih Arsenal bisa memberikan perlawanan nanti ya ketika Arteta bertemu dengan mantan gurunya Pep gitu ya. Saya benar-benar berharap paling enggak nanti Arsenal bisa memberikan perlawanan yang sepadan lah nanti saat bertemu dengan Manchester City. Entah menang atau kalah, saya hanya berharap bisa memberikan perlawanan yang mati-matian. Karena ngelihat Erling Haaland ini, pantas aja mereka berani ngelepas Gabriel Jesus ke Arsenal bersama dengan Zinchenko ya. Itu pemain bintang mereka juga loh. Musim lalu dilepas ke tim saingan, ke Arsenal. Saya baru ngelihat, pantas aja mereka berani. Gila ini si Haaland. Serem sekali gitu ya. Kalau kalian sebagai pemain defender dan goalkeeper dari tim sepak bola, dan kalian ngelihat Erling Haaland datang, larinya cepet banget dan kayaknya nggak ada yang bisa menghentikan dia gitu loh. Benar-benar luar biasa gitu ya. Nah itu sih review sedikit ya, singkat aja, pekan pertama IPL.
musim 2022-2023, saya berharap untuk minggu-minggu ke depan saya juga pengen bisa memberikan review hasil lah untuk 6 besar aja. Saya nggak semua pertandingan, tapi pertandingan yang 6 besar aja gitu ya. Eh, untuk dari saya gitu aja. Silahkan like, subscribe kalau suka pembicaraan di channel ini. Kalau ada yang mau komen, silahkan komen di bawah. Dari saya sekian dulu, sampai jumpa.